Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Marianto Hiu. Dan video saya berikut ini kita mau mengikuti ibadah di hari Minggu, tapi suasananya sudah terasa Natal teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya. Teman-teman, sekarang saya mau mengikuti ibadah pagi jam 6, mulai ibadahnya di GBI Mawar Saron teman-teman. Tapi suasana sudah terlihat, dekorasi-dekorasi untuk Natal sudah dilakukan teman-teman. Dan juga kita lihat yang di atas sudah tergantung berbagai macam dekorasi sudah tergantung teman-teman. Dan demikian juga pohon Natalnya sudah terpasang di depan mimbar teman-teman. Dan pohon Natalnya ada 2 teman-teman. Meskipun masih bulan November, tapi dekorasi sudah mulai dilakukan teman-teman. Teman-teman, sekarang ibadah jam 6-nya sudah dimulai teman-teman. Dan kita sedang menaikkan pujian untuk pertama teman-teman pembukaan. Dan di sini suasananya sangat ramai sekali, walaupun masih pagi-pagi, tetapi jemaatnya sudah berbondong-bondong datang teman-teman, karena dekorasi-dekorasinya sudah masuki suasana untuk Natal teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti ibadah dari jam 6, juga ada jam 9, ada jam 1.30, ada jam 5 sore teman-teman. Jadi kalau tidak sempat pagi bisa siang, bisa juga sore teman-teman. Dan puji-pujian sedang berlangsung teman-teman. Dan sekarang teman-teman, puji-pujian yang cepat teman-teman sedang dinyanyikan bersama-sama teman-teman. Dan teman-teman, gereja GBI Mawar Saron yang ada di Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara teman-teman. Dan tempatnya sangat strategis dekat jalan raya, mudah diketemukan dan mudah dijumpai. Dan gereja ini sangat luas sekali, sangat besar sekali. Dan gereja ini juga terbuka untuk kita semua. Marilah kita ajak-ajak saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, orang tua kita untuk mengikuti ibadah di tempat ini teman-teman, di GBI Mawar Saron. Dan juga ajaklah rekan-rekan kerja, sahabat, dan teman-teman semuanya datang ke tempat ini untuk mengikuti ibadah teman-teman, karena gereja ini sangat terbuka untuk kita semuanya. Para pengerjanya juga sangat ramah dan jemaatnya juga sangat ramah teman-teman. Apalagi pendetanya juga sangat ramah sekali sesama kita jemaatnya teman-teman. Dan sekarang teman-teman, kita akan mau memberi persembahan teman-teman
Dan ini adalah pekerjanya yang membawa kantong persembahannya teman-teman. Dan sekarang teman-teman, kita mau memasuki pujian untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta teman-teman. Dan pada saat ini kita sedang menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan sedang berlangsung teman-teman. Teman-teman, sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dan sekarang kita masuk di dalam doa. Tuhan, bahwa kami boleh menyatakan Engkau adalah Allah dalam kehidupan kami, dan apapun yang terjadi tetap Tuhan menjadi Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kesempatan baik yang Tuhan kembali adakan untuk kami boleh merayakan hari Sabat pada saat ini. Biarlah perayaan hari Sabat hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang sudah kami persembahkan ini, kiranya Tuhan juga boleh menerima semuanya sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Maka itu Roh Kudus, bimbinglah kami semua melalui firman Tuhan, supaya kami semua dapat mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Maka itu Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, bantu kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sekarang sudah sampai kepada serialnya yang ke-6. Tidak terasa serial khotbah kita ini sudah sampai kepada bagian yang kedua. Artinya kalau 8 seri dibagi 2, 4. Maka kita sekarang sudah sampai kepada bagian yang kedua. Dan tidak terasa sekarang sudah seri ke-6. Nah, seri ke-6 ini kita langsung ambil dari pasal 5. Ayatnya adalah ayat 13 sampai ayat ke-14. Efesus 5 ayat 3 sampai ayat sama-sama. Efesus pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu akan baca yang genap. Judul masih dalam perikop hidup sebagai anak-anak terang. Tetap serakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana patutnya bagi orang-orang kudus. Silakan. Demikian juga perkataan yang kosong atau yang sebelum karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang timpang, karena hal-hal yang demikian datangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang telah hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang benar kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menunjukkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang bersembunyi dalam kepadukan.
Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Bersama-sama, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, silakan dulu. Yang saya pilih kira-kira 2-3 bulan yang lalu waktu menyusun bahan khotbah ini untuk disampaikan sebagai serial khotbah terakhir di tahun ini, ternyata maknanya bisa mengandung makna yang dalam, makna yang luas juga. Maka itu ketika saya melihat terjemahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk saya melihat dua kata ini, yang pertama adalah berlaku, yang kedua adalah gelap. Awal mula waktu saya menyiapkan bahan khotbah ini, saya tentu membaca seluruh rangkaian perikop ayat firman Tuhannya. Dan ketika saya baca ayat yang cukup panjang ini, dari ayat 3 sampai ayat 14, sebutkanlah ada 11 ayat yang tadi sudah kita baca itu. Maka dari 11 ayat itu saya renung-renungkan, kira-kira apa ya kalau 11 ayat ini dirubah atau disimpulkan menjadi satu judul khotbah. Maka muncullah satu kalimat dalam pikiran saya, yaitu adalah tidak berlaku gelap. Maka ketika saya coba lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang pertama berlaku, maka yang pertama, kalau Bapak Ibu bisa dilihat di layar, yang pertama adalah berlaku itu masih berjalan, sedang dikerjakan, dan sebagainya. Bisa juga berarti ini adalah berlaku gelap, berarti bisa dikatakan bertindak menjadi gelap, menjalankan tugas menjadi gelap. Maka definisi kata gelap yaitu adalah tidak ada cahaya, kelam, tidak terang. Kalau Bapak Ibu sudah lihat definisi yang pertama itu, ingat tidak ayat firman Tuhan yang mengatakan kamu atau kita adalah terang dunia. Maka berarti gelap itu adalah lawannya dari kita, maka gelap itu adalah lawannya dari anak Tuhan, maka gelap itu adalah lawannya dari perintah Tuhan. Maka itu kita lihat definisi yang keempat, lompat saja supaya cepat. Gelap dalam definisi yang keempat adalah rahasia atau tidak secara terang-terangan, tidak halal atau tidak sah, tidak. Teman-teman, sekarang firman Tuhan sedang berlangsung yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dan mohon maaf juga teman-teman, tidak semua saya rekam jalannya ibadah yang sedang berlangsung teman-teman. 12. Bahkan orang, baca sama-sama yuk ayat 12, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Artemis tidak pernah melakukan itu. 13. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi, dalam bahasa aslinya eksorsis, orang-orang yang melakukan pengusiran setan. Entah kenapa Lembaga Alkitab Indonesia memilih tukang jampi, padahal dari bahasa aslinya ada tukang pengusir setan. Juga beberapa tukang pengusir setan Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya yang diberitakan oleh Paulus. Jadi waktu Paulus melakukan pengusiran setan, orang-orang lihat, wih, gak pernah nih kita lihat begini nih, wih mantep nih. Sampai sapu tangannya pun, sampai kain yang pernah dipakai Paulus ditaruh atas orang sakit. Mereka ngerti Paulus pernah pakai kain ini, kainnya ditaruh buat orang sakit. Kok bisa sembuh? Kok bisa roh jahat keluar? Ya Artemis gak pernah lakukan ini loh. Kemudian berikutnya lagi, ternyata juga ada orang lihat, oh ternyata mantranya, masih ingat khotbah 2 seri, nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Maka ayat 14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi. Imam kepala loh, itu yang ditugaskan untuk sinagog di kota Efesus. Imam kepalanya di sana namanya Skewa. Skewa punya anak 7 laki-laki, dan 7 anak laki-laki itu ditugaskan sama bapaknya. Nggak salah, untuk keliling di Efesus. Apa bikinnya? Ngusirin setan, Bapak Ibu. Nggak salah juga dalam agama Yahudi itu, karena kan mengajarkan Tuhan yang Esa.
Tuhan yang Maha Kuasa, Yahweh, Allah yang jadi manusia dalam wujud Yesus. Teman-teman, sekarang firman Tuhan sudah selesai disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dan sekarang kita mau naikkan pujian pengucapan syukur kita atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, teman-teman. Dan mohon maaf juga sekali lagi teman-teman, tidak semua saya rekam jalannya ibadah di pagi hari, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita masuk di dalam doa pengucapan syukur kita atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta, teman-teman. Kita, Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan kembali dinyatakan di hadapan kami semua, bahwa betul Engkau adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu. Artemis tidak seperti Engkau. Dewa-dewi yang lainnya, bahkan Zeus sekalipun, dewa tertinggi, tidak seperti Engkau ya Tuhan. Maka itu kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih karena Tuhan telah memanggil kami masuk dalam rencana Tuhan. Maka itu bantu kami ya Bapak, supaya setiap kami, hamba dan jemaat, para penatua diaken, para pelayan, biar kami semua sungguh-sungguh stop berbuat kegelapan. Maka itu bantu kami supaya jasmanian kami hentikan dan segala perbuatan kegelapan. Jiwa kami pun kami pelihara, kami pagari, kami jaga, kami jauhkan daripada kegelapan. Dan bantu kami juga supaya roh kami tidak di dalam kegelapan. Kami sungguh-sungguh mau menyatakan tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bimbing kami ya roh Tuhan, bimbing kami ya roh kudus. Terima kasih Bapa, mengaturkan firman Tuhan dalam hati kami. Dan hamba berdoa juga, apabila ada di antara kami perbuatan jasmania kami masih gelap, jiwa kami juga masih gelap, roh kami pun kami sering tidak fokus kepada Tuhan. Dan biarlah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perbaharui kami semua, tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh hanya Tuhan Yesus sajalah yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan komitmen kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita sambut dengan tepukan tangan, haleluya. Bahkan juga memasuki Natal di bulan Desember nanti. Berikut juga dalam serial khotbah berikutnya di bulan Desember yang akan menyentuh sampai kepada bulan Februari. Serial khotbah yang cukup panjang, menyentuh 3 bulan, melewati pergantian tahun. Maka menolong dan membimbing kami semua untuk mengenal firman Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru. Untuk Natal pertama tanggal 24 Desember, Natal kedua 25 Desember, ibadah ucapan syukur tutup tahun 31 Desember, sampai juga kepada ucapan syukur awal tahun 1 Januari. Tuhan memberkati semua yang dipersiapkan, Tuhan tolong terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa juga untuk persembahan kedua, di mana kami akan memberikan persembahan misi dan berikut juga dengan persepuluhan. Biarlah persepuluhan ini tanda kami menghormati Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kami 1 bulan kemarin. Tuhan memberikan gaji, memberikan bonus, memberikan banyak hal-hal bagus dalam finansial kami. Maka layaklah untuk kami mengambil 10% dari 100% yang Tuhan berikan, untuk kami berikan ke dalam rumah Tuhan, untuk pergunaan dalam peribadatan rumah Tuhan ini. Dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya pun tertopang juga dengan persepuluhan kami ini. Maka dari persepuluhan hamba dan dari juga persepuluhan umat-Mu, terimalah persembahan kami ini. Berikut juga dengan persembahan misi, ucapan syukur lainnya, kenaikan kelas anak, rumah baru, banyak hal-hal lainnya, doa yang sudah dijawab. Sehingga dengan memberikan persembahan ucapan syukur ini, kami menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan kuduskan juga. Terima kasih Bapak. Tentu kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia.
Terima kasih untuk Indonesia dalam pergantian presiden yang sudah berlangsung, dan kami doakan juga untuk pemilihan gubernur untuk kota Jakarta, provinsi-provinsi lainnya. Tuhan juga terlibat di dalamnya, semua berjalan dengan baik. Dan kami doakan juga biarlah pemimpin yang pas, pemimpin yang tepat bisa menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Terima kasih Bapak, ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Telah memberikan teladan kepada kami dalam kitab Kejadian, di mana beliaulah tercatat sebagai orang pertama yang memberikan persepuluhan. Maka itu biarlah kami juga kira-kira sekitar hampir 4.000 tahun berikutnya dari kisah Abraham, maka kami juga menyerahkan persembahan persepuluhan kami. Ini adalah persembahan yang lama, persembahan yang tua yang sudah dilakukan oleh segenap bangsa Israel. Kami juga sebagai umat Tuhan, maka layaklah dan pantaslah kami juga memberikan persepuluhan. Maka itu Bapak berkatilah persepuluhan kami, persepuluhan hamba juga di dalamnya, Tuhan kuduskan semuanya. Persembahan misi juga kami doakan biarlah dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang memberikan persepuluhan. Tuhan berkati, Tuhan mudahkan rencana pekerjaan mereka, karir mereka Tuhan juga buat berhasil. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan segera bukakan lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga setiap jemaat yang belum bekerja dapat segera bekerja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan persembahan persepuluhan dan persembahan misi ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat terkasih, bukalah kedua belah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jemaat terkasih, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, urapan dan kuasa, pemagaran penyertaan Roh Kudus menunggui keluar masukmu mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita, dan kita semua berkomitmen meninggalkan kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, sekarang ibadah yang pukul 6 pagi sudah selesai teman-teman. Dan sekarang semua jemaat sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke tempatnya masing-masing teman-teman. Namun sebelumnya itu teman-teman, kita memberi salaman dulu kepada Bapak Pendeta dan semua penatua dan diaken. Kita beri salam dan semua pengerja-pengerja gereja, dan kita memberi salam kepada semuanya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya, dan teman-teman jangan lupa ya dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya lagi. Dadah. Just happened.